Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yestri Puspitasari, mahasiswa baru Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 220501501076. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai fonem, fonemik, dasar dan prosedur analisis. Adapun definisi fonem. Fonem adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Bagaimana cara mengetahui bahwa kesatuan bunyi terkecil tersebut berfungsi sebagai pembeda makna? Cara mengetahui bahwa kesatuan bunyi terkecil tersebut berfungsi sebagai pembeda makna adalah dengan cara melakukan pembuktian secara empiris, yaitu dengan membandingkan bentuk-bentuk linguistik bahasa yang diteliti. Di dalam bahasa Indonesia dijumpai bentuk linguistik, contohnya palan atau palang. Bentuk ini bisa dipisah menjadi 5 bentuk linguistik yang lebih kecil, yaitu P, A, L, A, dan N. Bentuk linguistik yang lebih kecil yaitu P, A, L, A, dan N merupakan kelima bentuk linguistik yang masing-masingnya tidak mempunyai makna. Salah satu bentuk linguistik terkecil ketika bentuk linguistik P diganti dengan bentuk linguistik terkecil lain, misalnya diganti K, M, D, G, maka makna bentuk linguistik yang lebih besar yaitu palan akan berubah. Contohnya bisa kita lihat seperti di atas ini. Adapun definisi fonem menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu Kenneth L. Pike yang mengatakan a phoneme is one of the significant unit of sounds or a contrastive sound unit, yang berarti fonem adalah satu unit suara yang signifikan atau unit suara kontrastif. Kedua, menurut L. Bloomfield yang mengatakan a minimum unit of distinctive sound feature is a phoneme, yang berarti satuan minimal ciri khas bunyi adalah fonem. Dasar-dasar analisis fonem adalah pokok-pokok pikiran yang dipakai sebagai pegangan untuk menganalisis fonem-fonem suatu bahasa. Karena pokok-pokok tentang aliran bunyi berbentuk pernyataan-pernyataan yang lumrah atau maklum sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi. Maka pokok-pokok pikiran itu bisa disebut premis-premis. Pokok-pokok pikiran atau premis-premis yang dimaksud adalah yang pertama yaitu bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung dipengaruhi oleh lingkungannya. Premis ini bisa dibuktikan dengan deretan bunyi-bunyi pada kata-kata bahasa Indonesia sebagai berikut. NT pada tinta dan ND pada tunda. Dan selanjutnya yaitu MP pada mampu dan MB pada kembar. NC pada pincan dan NJ pada panjan, NK pada nangka dan NG pada tangga. 2. Sistem bunyi suatu bahasa berkecenderungan bersifat simetris. Pemikiran pola simetris ini bisa dikembangkan pada sistem bunyi yang lain ketika menemukan fonem-fonem yang menyangkut bunyi-bunyi bahasa yang diteliti, baik pola-pola atau sistem pengucapan maupun pola-pola atau sistem fonemnya. Selain ada bunyi hambat bilabial P dan B, juga ada nasal bilabial M. Selain ada bunyi hambat dental T dan D, juga ada bunyi nasal dental N. Dari fenomena ini bisa diprediksikan, karena dalam bahasa Indonesia ada bunyi hambat palatal C, J, dan bunyi hambat velar K, G, maka akan dijumpai bunyi nasal palatal dan nasal velar. Ketiga, bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung berfluktuasi. Gejala fluktuasi bunyi ini sering dilakukan oleh penutur bahasa, tetapi dalam batas-batas wajar, yaitu tidak sampai membedakan makna. Contoh untuk makna yang sama semisal kata pepaya, sering diucapkan menjadi pepaya.
Keempat yaitu bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan tidak berkontras apabila berdistribusi komplementer dan atau bervariasi bebas. Yang dimaksud tidak berkontras adalah tidak membedakan makna. Berarti karena tidak membedakan makna, bunyi-bunyi itu termasuk dalam fonem yang sama. Bunyi-bunyi dikatakan distribusi komplementer apabila bunyi-bunyi yang punya kesamaan fonetis itu saling mengeksklusifikan. Bunyi yang tidak pernah menduduki posisi bunyi yang lain, begitu juga sebaliknya. Masing-masing bunyi menduduki posisinya sendiri. Kelima, bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan ke dalam fonem yang berbeda apabila berkontras dalam lingkungan yang sama atau mirip. Untuk mengetahui kontras tidaknya bunyi-bunyi suatu bahasa dilakukan dengan cara pasangan minimal, yaitu penjajaran dua atau lebih bentuk bahasa terkecil dan bermakna dalam bahasa tertentu yang secara ideal berbunyi sama, kecuali satu bunyi yang berbeda. Bunyi yang berbeda tersebut bertentangan atau berkontras dalam posisi atau distribusi yang sama atau mirip. Salah satu contoh pasangan minimal dalam bahasa Indonesia dalam lingkungan yang sama yaitu paku dan baku. Bunyi pasangan minimal tersebut hampir sama tetapi maknanya berbeda. Kedua, yaitu ciri dan jari. Bunyi pasangan minimal tersebut hampir sama tetapi maknanya berbeda. Adapun beberapa prosedur analisis fonem, yaitu banyak variasi langkah atau prosedur yang dilakukan para linguis dalam analisis fonem terhadap bahasa yang diteliti. Berikut langkah atau prosedur dalam menganalisis fonem, yaitu dapat dilihat sendiri ada 12 langkah.